Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Sugiarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Srilyanti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Darmanto. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MC, kepada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA, dan bapak-bapak, ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembuka, yang kedua tausiah, yang ketiga doa. Yang pertama pembuka, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA dengan tema Hadis Arba'in yang ke-25. Kepada Habib, waktu depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, bersama-sama kita akan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita baca ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita akan kembali membaca satu hadis dari kitab Arba'in di hadis ke-26. Di situ dikatakan oleh pengarang atau al-muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan amalan-amalan yang dihitung seperti bersedekah. Seperti hadis ke-25 kemarin itu kan, dari 25 adanya orang-orang miskin yang datang ke Rasul, dia iri.
orang-orang miskin ini iri dengan orang kaya karena mereka bisa bersedekah. Lalu Rasulullah kasih tahu bahwa bertasbih, bertahmid, bertakbir itu adalah sedekah. Bahkan disebutkan juga dengan amal ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Kemudian berhubungan dengan suami istri juga sedekah. Nah, ini juga masih berkaitan dengan sedekah. Jadi Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada kita untuk menjadi orang dermawan itu tidak harus kaya harta. Jadi orang miskin pun bisa menjadi dermawan. Dengan cara apa? Mereka melakukan amalan-amalan di mana amalan-amalan itu dihitung sedekah. Dan di hadis ke-26 masih berbicara tentang amalan-amalan yang dihitung seperti bersedekah. Tapi hadis ini tidak kita selesaikan dalam satu pertemuan. Kenapa? Karena amalan ini mempunyai tema tersendiri. Jadi sepertinya sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja, karena ini materi atau tema-tema yang bagus di dalam hadis ini. Dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama, setiap persendian, minan nas, yang ada pada manusia, alaihi sadaqah, harus ada sedekahnya. Jadi setiap persendian yang ada pada tubuh kita. Disebutkan di dalam hadis, manusia ini kita banyak persendian. Bahkan persendian kita ini lebih banyak dari hewan lainnya, sehingga kita itu bisa bergerak dengan luar biasa. Kita semua bisa makan dan minum dengan mudah karena persendian. Kita bisa ngambil air, kita angkat, ini persendian semuanya. Kalau persendiannya nggak bagus, dia akan minum seperti kambing atau seperti kucing. Mungkin akan lehernya ke bawah karena nggak bisa bergerak, nggak bisa ngambil. Ketika kita bisa pakai baju karena ada persendian yang bagus. Tapi kalau persendian ini tidak ada, nggak bisa pakai baju. Ngancingin nggak bakal bisa kita. Semua gerakan kita bisa nengok, bisa bergerak dengan luar biasa, ini karena persendian. Di dalam hadis ada 360 persendian besar yang Allah ciptakan yang ada di dalam tubuh kita. 360 persendian besar. Mungkin seperti kita lihat ini kan persendian kalau dihitung semuanya yang besar 360. Kita bisa, ini persendian luar biasa. Kita bisa bergerak, ini semua karena persendian. Tapi kalau didetailkan, lebih dari 300 ribuan sendi yang ada pada manusia. Nikmat adanya persendian ini harus disyukuri. Kan segala nikmat itu harus diisi, atau lawan dari nikmat itu adalah bersyukur. Wa in tubdu, dikatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Salah satunya nikmat persendian yang ada di tubuh. Ketika persendian itu rusak, maka kita lihat orang nggak bisa tidur, duduk tuh nggak bisa, berdiri sulit, sujud apalagi, bergeraknya pun kayak robot karena persendiannya rusak. Dan ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan syukur ini perlu ada sedekah, yaitu sedekah sebagai tanda syukur. Kalau kita sedekahnya bagus, syukurnya pas, Allah tambah kesehatan kita, terutama tambah kesehatan persendian. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, kullu sulama, setiap persendian yang ada pada manusia, alaihi sadaqah, wajib ada sedekahnya sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas nikmat persendian. Makanya para ahli di dalam tubuh manusia, ahli-ahli kedokteran itu, mereka melihat di tubuh manusia itu lebih unik, lebih ngejelimet, lebih ruwet, lebih kompleks dibanding alam langit. Mereka bilang kalau dibuka ada urat saraf, ada urat-urat, bahkan kalau kita yang ada di perut ini, semua itu di luar kalau orang tahu, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, dia akan mengenal Tuhannya.
Maksudnya apa? Siapa yang tahu keunikan ciptaan Allah pada tubuh kita, kita akan mengucapkan subhan. Bukan ada ribuan, bukannya ratusan ribu urat-urat yang ada di tubuh kita sampai miliaran. Bahkan usus katanya itu panjangnya kalau dia dibentangkan sepanjang subhanallah, begitu yang halus-halus. Sampai orang ahli kedokteran bilang nggak usah ngelihat kehebatan Allah di alam yang besar, nggak usah ngelihat gunung, lihat aja yang ada pada tubuhmu, itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini luar biasa. Kata Rasul, setiap persendian yang ada pada tubuh kita itu harus ada sedekahnya sebagai tanda syukur. Nah, di sini disebutkan apa saja amalan yang bisa mensyukuri nikmat persendian tadi. Di sini disebutkan beberapa tema. Maka sekali lagi tidak kita sebutkan semuanya, tapi kita sebutkan sebagian saja. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita teruskan. Yang pertama, kalau kita lakukan, kita dihitung mensyukuri nikmat persendian. Karena apa yang kita lakukan itu dihitung sedekah. Apa itu? Yang pertama di sini disebutkan kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana terbit matahari. Ta'dilu bainal itsnain, ketika mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, sedekah. Itu adalah sedekah. Nah, ini kata Rasulullah SAW, dihitung orang itu bersedekah ketika dia berusaha mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Karena memang kita ini pada hakikatnya adalah bersaudara. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang-orang mukmin itu tidak lain dan tidak bukan adalah bersaudara. Maka perbaikilah, fa aslihu, islah, damaikanlah persaudaraan itu, perbaikilah persaudaraan itu. Jadi ketika terjadi persaudaraan, kita bersaudara, terjadi perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikan perselisihan tadi. Ketika kita lihat ada saudara kita tidak teguran, saudara kita sedang tidak tegur sapa atau sedang saling bermarahan, lalu kita berusaha untuk mendamaikan mereka, maka usaha kita itu adalah sedekah. Apa yang kita lakukan itu dihitung sedekah, mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Yang pertama perlu diketahui, mendamaikan orang yang berselisih ini merupakan misi utama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu salah satu misi utamanya adalah mendamaikan umat. Itu waktu Nabi belum masuk kota Madinah. Di kota Madinah itu ada dua suku, namanya suku Aus dan Khazraj. Suku ini bertempur, berperang, gak pernah damai. Ada yang mengatakan sampai 150 tahun tidak pernah damai antar Aus dan Khazraj. Ketika Nabi masuk kota Madinah, langsung mereka didamaikan dan menjadi bersaudara di berkat Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini perjuangan Nabi. Jadi Nabi pertama masuk ke Madinah mendamaikan Aus dan Khazraj. Ini menunjukkan bahwa misi Rasulullah adalah membawa perdamaian. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa Islam itu datang dengan membawa kerusakan, Islam itu datang membawa perpecahan, Islam itu mengajarkan anarkis apalagi teroris, ini tuduhan fitnah yang luar biasa. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan yang sedang bermusuhan pun jadi damai berkat Nabi Muhammad SAW. Maka itu juga menjadi misi kita sebagai umat Nabi. Jadi kalau ada orang yang sedang berselisih, kita harus berusaha untuk mendamaikan mereka. Mendamaikan ini dihitung sedekah. Makanya Allah berikan ancaman yang keras lewat lisannya Nabi bagi orang yang damai dibuat berselisih. Orang provokator itu, kalau bahasa kita tukang kilik, tukang kompor, ngomporin. Itu ngomporin orang udah damai, dia masuk, dia kompori. Wah, itu yang disebut dalam hadis an-namam. Kata Rasulullah, la yadkhulu al-jannata an-namam. Sulit masuk surga provokator. Kenapa?
Kita tak boleh jadi provokator. Yang ribut harus damai gara-gara kita. Yang tidak tegur sapa harus kita damaikan. Dia malah jadi apa? Provokator, tukang kilik. Dikilik-kilik jadi apa? Berantem, dikompori. Subhanallah. Lihat, Allah ancam lewat lisannya Nabi, susah masuk surga. Walaupun amalmu hebat, sedekahmu banyak, tapi bikin apa? Pecah umat, bikin provokator, bikin dipersulit masuk surga. Yang kedua, orang yang banyak diadab di dalam kubur itu adalah orang provokator. Selain istinja ya, orang yang banyak diadab di dalam kubur itu karena dua. Kebanyakan orang disiksa di dalam kubur karena yang pertama, waktu istinjanya nggak bersih. Atau tidak, waktu buang air kecil tidak istinja, tidak cebok bahasa kita, atau dia tidak bersih, maka itu banyak diadab di dalam kubur gara-gara istinja. Yang kedua, gara-gara provokator. Itu yang menyebabkan orang banyak disiksa di dalam kuburnya. Yu'tinas bilisani. Orang yang suka nyakitin orang, wa yamshi bainahum bin namimah, yaitu suka mengadu domba. Jadi pengadu domba ini diancam pertama sulit masuk surga, yang kedua di dalam kubur bakal kena adab. Ini orang yang suka ngadu domba. Nah, ini ancaman bagi mereka yang menjadi provokator, yang suka memecah belah umat. Bahkan diceritakan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bilang singgasana iblis itu ada di atas air. Jadi kata Rasulullah, iblis itu punya singgasananya di atas air, di atas lautan. Jangan nanya lautan yang mana, pokoknya di lautan gitu ya. Ntar nanya lagi, kadang-kadang terlalu detail. Akhirnya nanti dibilang siapa namanya? Roro Kidul lagi. Jadi itu bukan, itu kalau ada jin, tapi yang benar memang betul. Singgasana iblis itu ada di atas air. Itu setiap harinya iblis di situ, di istana atau singgasana itu, mereka itu tidak keluar dan tidak masuk kecuali akan ditanya. Yang pertama, iblis itu nggak bisa keluar dari singgasananya, iblis setan nggak bisa keluar dari kerajaannya kecuali akan ditanya sama iblis itu, mau kemana? Oh, saya ingin menggoda orang yang itu biar mabuk, saya mau goda orang itu biar zina, saya pengen goda biar orang mencuri. Jadi ada visi misi mereka keluar. Jadi nggak boleh itu iblis mau kemana? Jalan-jalan aja, muter-muter. Oh nggak boleh, jangan keluar, gak dikasih keluar sama raja. Jadi setan aja kalau keluar harus ada apa? Ada tujuan. Jadi kita nggak boleh keluar nggak ada tujuan. Pak mau kemana? Muter-muter aja set. Ngapain muter-muter? Mendingan di rumah kalau muter-muter. Harus ada apa? Tujuan. Cuman setannya tujuannya tentunya tujuan apa? Maksiat. Keluar. Keluarnya itu dalam riwayat antara maghrib dan isya. Makanya kita kalau maghrib dan isya nggak boleh membiarkan anak bayi keluar. Kufu sibyanakum, kata Rasulullah, tahan bayi-bayimu antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena saat itu syaitan sedang keluar. Kalau orang sini bilang sawan, kalau keluar habis maghrib itu anak bayi nangis, nggak jelas. Iya, karena banyaknya syaitan. Tapi kalau sudah isya itu nggak apa-apa. Bawa bayi keluar setelah isya nggak apa-apa, paling masuk angin. Insya Allah nggak bakal masuk jin. Kalau maghrib itu bisa masuk jin. Apa? Memang itu dilarang sama Nabi. Jangan keluar sampai malam. Kalau sudah isya, karena tempat waktu keluarnya itu maghrib dan isya. Makanya orang dulu itu, waduh, kalau anak nggak pulang maghrib, wah ngamuknya luar biasa. Anak maghrib nggak pulang ke rumah, nggak sampai di rumah, itu paling anti. Kalau sekarang kadang ayam nggak pulang ngamuk, anak nggak pulang diem-diem aja. Ayam belum balik tuh di maghrib dicariin, anak nggak pulang belum maghrib belum dicari. Ini kalau orang dulu itu waktu maghrib isya itu waktu-waktu yang bainal isya'ain, karena keluarnya syaitan. Setan keluar. Setelah dia keluar, setelah melaksanakan misinya, dia akan balik. Waktu balik di stop juga sama rajanya, sama iblis. Ma fa'alta, apa yang telah kamu lakukan wahai syaitan? Setan ngelapor, ya raja, saya ini sudah menggoda si Fulan itu nggak pernah mabuk, saya rayu, saya goda narkoba. Sekarang itu lagi teler, mungkin sekarang juga lagi masuk ke got, lagi mabuk, mau tidur kemana nggak tahu, jelas lah.
Apa kata setan? Ma fa'alta syai'. Kerjaanmu kurang begitu hebat. Padahal bikin orang yang tadinya enggak mabuk jadi mabuk. Tapi setan enggak bangga banget dengan anak buahnya. Ma fa'alta syai'. Kerjaan kurang hebat. Masuk. Satu lagi datang. Apa yang telah kau lakukan? Aku goda fulan. Tadinya jujur, sekarang jadi pencuri. Sudah aku berhasil. Kata setan, ma fa'alta syai'an. Kerjaanmu enggak begitu hebat. Satu-satu melapor, enggak dihebatin. Satu datang. Apa yang telah kau lakukan? Farraqtu bainal mar'ih wa zawjih. Itu ada keluarga adem, damai. Saya killing, saya provokatori, saya kompori, akhirnya berantem. Nah sekarang mau lagi ribut. Sekarang saya tinggal lagi ribut. Lagi mau firok, mau apa? Mau cerai. Gara-gara saya dipeluk itu setan sama iblis. Qad fa'alta. Kerjaan keren. Kerjaan bagus. Mabok enggak, yang ini yang keren. Ternyata iblis paling demen sama provokator. Iblis paling demen sama provokator. Berarti kalau didemenin iblis pasti dibenci sama Allah. Ini orang yang provokator, yang pertama sulit masuk surga, yang kedua menjadi penyebab utama diadab di kubur, yang ketiga dicintai iblis. Jadi anak teladan iblis. Jadi apa? Jadi tukang-tukang perusak itu, perusak perdamaian. Ini udah adem-adem masuk dia udah diribut. Ini kalau kita bisa ngomong, ini bukan anak buahnya iblis, tapi apa? Anak kesayangan iblis. Subhanallah. Kenapa? Bisa memecah. Maka hati-hati. Kata Rasulullah, justru kita ini ada bukan menjadi penyebab pecah, tapi justru yang pecah jadi damai gara-gara kita. Ini dia kata Rasulullah SAW. Apa dibilang? Wal dikatakan di hadis ini, wa ta'dilu baina itsnain shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan adalah sedekah. Bahkan saking besarnya itu pahala sedekah mendamaikan orang, sampai si pendamai atau juru damai ini boleh untuk berbohong. Subhanallah, bohong itu kan tidak boleh, haram bohong. Tapi boleh bagi juru damai untuk mendamaikan dua orang berselisih, dia boleh bohong. Pak, tadi saya datang ke si B. Ini si A kita datangnya. Si A sama B lagi musuhan. Si B saya tadi datangin. Dia muji-muji bapak. Orangnya begini-begini. Padahal dia pengen damai sama bapak tuh, takut bapak nggak terima. Nah itu padahal B nggak pernah ngomong begitu, tapi kita bohong nih. Kita bicara bohong. Boleh memuji dia. Besoknya kita datang ke si B. Si B, si A itu sebenarnya juga muji kamu begini-begini, dia pengen damai. Akhirnya mereka jadi damai. Itu diperbolehkan. Bohong padahal kita ngomong diperbolehkan. Kenapa? Demi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Menunjukkan mendamaikan orang itu sangat besar pahala. Sampai-sampai berbohong diperbolehkan. Bahkan ketika kita datang ke si A jelek-jelekin si B. Wah si B begini. Pas kita besok datang ke si B, jangan jujur. Nih, saya kemarin datang ke si A, ini jujur nih. Anda itu dibilang begini. Wah, berantem urusannya. Jadi kita apa? Ini kita termasuk provokator juga ya. Walaupun saya jujur menyampaikan apa yang disampaikan oleh si A. Semestinya kita nggak bicara apa yang dibicarakan tentang si B. Si B nanya, kamu kemarin kata dengar dari si A, iya terus gimana dia ngomongin saya kan? Ngomongin tapi muji. Dia nggak pernah nyalain kamu, bahkan dia begini muji, padahal itu dia sebaliknya. Diperbolehkan. Kenapa? Demi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini menunjukkan mendamaikan dua orang yang berselisih adalah ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita untuk menjadi orang yang dermawan, ayo. Dermawan itu bukan hanya diperoleh dengan bersedekah dengan harta, tapi bisa juga dengan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Insya Allah kita semuanya betul-betul bisa menjadi pembawa misi Rasulullah SAW. Apa itu? Mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan tentunya kalau mendamaikan orang yang berselisih mendapatkan pahala yang besar, maka juga memecah belah umat juga menjadi dosa yang sangat
besar. Insya Allah penjelasan singkat tentang amalan yang bisa menjadi sedekah kita sebagai tanda syukur kita atas persendian ini, salah satunya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu adalah sedekah yang bisa menjadi pengganti atau amalan yang menutupi syukur atas persendian yang ada pada tubuh kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan lagi, ada 3 tema lagi yang disebutkan di sini adalah sedekah. Insya Allah ini satu masalah yang sangat penting. Yang pertama, nikmat Allah begitu besar kepada kita, yaitu dengan dibentuknya, dibuatnya persendian yang cukup banyak di dalam tubuh kita. Yang kedua, ada perintah untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah kasih. Di antaranya adalah nikmat persendian. Salah satu nikmat mensyukuri nikmat tersebut adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan hadis ke-26 ini. Terima kasih Habib. Selanjutnya kita lanjut ke acara tanya jawab. Yang pertama offline dulu ya, 2 pertanyaan. Masih belum? Oke, baik. Silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya Habib. Di hadis ke-25 ini ada kalimat dan bercampurnya jima seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mohon izin Habib, kalau untuk sedekah ini berapa kali Habib seminggu baiknya? Yang pertama Habib. Yang kedua, apakah memang betul Habib untuk yang di hari Jumat itu adalah sedekah? Apa malam Jumat itu adalah sedekah juga Habib? Terima kasih Habib. Iya. Ini tentunya pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan jelas betul kalau dikatakan berhubungan suami istri bersedekah, ya, karena hadisnya jelas tadi bahwa fi buti ahadikum sedekah, bahwa saat suami berhubungan dengan istrinya adalah sedekah. Kemudian berapa kali? Tentunya tidak ada penyebutan, tergantung ya, yang buat sedekahnya itu kan tergantung apa. Seperti orang kaya bisa sedekah cuman 10.000, ada 20.000, ada 100.000, ada yang 1 juta, tergantung dari kemampuan. Begitu juga suami istri tergantung kemampuan, tidak ada batasan. Tetapi kalau kata para ulama, yaitu sedekah di sini adalah disebutkan ketika Jumat. Ketika kita berbicara tentang Jumat, memang ada bahwa siapa di pagi hari di hari Jumat, atau siapa yang di hari Jumat dia mandi seperti mandi junub, itu mandi hadas besar. Mandi Jumat ini namanya sunnah, mandi sunnah. Siapa yang mandi di hari Jumat lalu pergi ke masjid di pagi hari dan seterusnya, artinya ada perintah untuk mandi di hari Jumat. Itu menunjukkan standarnya seminggu sekali. Itu kalau dilihat dari hadis itu. Tapi ini tentunya kembali ke apa? Kemampuan. Ketika nggak mampu ya 2 minggu, 4 bulan, terserah itu apa. Nah, jadi tidak ada batasan. Tapi disebutkan dari seperti itu. Adapun pertanyaan kedua, kelebihan berhubungan hari Jumat itu tentunya kita tahu Jumat itu inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling istimewa yang kalian miliki adalah hari Jumat. Berarti di hari Jumat itu semua amal ibadah dilipat gandakan. Apapun namanya ibadah di hari Jumat dilipat gandakan. Kenapa? Itu hari istimewa. Semua amal yang dilakukan di hari yang istimewa pasti berlipat. Begitu juga berhubungan. Tetapi tidak ada secara khusus penyebutan kelebihan berhubungan di hari Jumat atau di malam Jumat. Tidak ada sebutan secara khusus. Penyebutan secara khusus itu dari apa? Di luar dari hadis. Ada yang mengatakan berhubungan di hari Jumat seperti membunuh 70 Yahudi. Wah, itu nggak ada hadisnya itu bisa-bisanya aja tuh. 70 Yahudi. Kalau 70 Yahudi saya sih nggak perlu ke Palestina, cuma dia katanya Yahudi 70 saya bunuhin terus. Nah, ini ternyata kalimat-kalimat seperti itu tidak sahih, karena tidak ada sumbernya. Tapi suka terkenal itu, banyak kalimat-kalimat itu didengarkan di awam ya, tetapi tidak ada hadisnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada kemuliaan tentunya ada. Kenapa? Karena hari itu adalah sayyidul ayyam, hari yang mulia.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib. Mas Inu udah terjawab ya, sesuai kemampuan ya. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan lagi? Silakan Mas Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, izin bertanya terkait hadis ke-25 ini, setiap kebaikan adalah sedekah. Izin pertanyaannya adalah kebaikan ini kan banyak gitu Habib. Apakah setiap kita melakukan langsung sedekah atau harus ada niat gitu Habib? Karena kan inamul biniat gitu Habib. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, di hadis ke-25 itu kan waktu cerita awalnya itu orang miskin datang ke Rasul. Ya Rasul, enak sekali orang kaya ya. Mereka bisa pergi dengan membawa pahala yang banyak. Dhahaba al-duzur bil ujur. Kenapa? Kata orang miskin itu, mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, dan kami tidak bisa ya Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, bukankah tasbihmu sedekah, takbirmu sedekah, tahlilmu sedekah, amal artinya amal baik itu sedekah. Nah di sini berarti setiap amal baik itu menjadi sedekah dengan catatan pertama untuk orang miskin. Nah, ini kan karena hadisnya itu asbabul wurud untuk orang miskin. Tapi kalau orang kaya berbuat baik pahala, tapi nggak dihitung sedekah, tapi dihitung berpahala. Bertasbihnya orang kaya dapat pahala, setiap tasbih itu punya nilai-nilai yang besar. Tapi kalau kata-kata sedekah kembali kepada orang miskin. Dan yang kedua tentunya harus dengan niat lillahi ta'ala. Niatnya betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihitung seperti sedekah. Jadi hadis yang ke-25 ini kan asbabul wurud, sebab riwayatnya itu berkaitan dengan orang miskin. Jadi jangan ditujukan ke orang kaya, Pak, nggak usah sedekah, udah tasbih aja kan sama sama sedekah. Kayaknya orang kaya nggak sedekah, tasbih melulu, dikir melulu, Pak nggak sedekah, saya udah sering tasbih Ustaz. Itu sering tasbih untuk siapa? Untuk orang miskin cukup, tapi untuk Bapak sedekah lebih afdol daripada apa? Jadi kalau ditanya, ini ada orang kaya di masjid dikir terus nggak pernah sedekah. Ada satu lagi orang kaya banyak sedekah, dikirnya standar, bagus mana gitu? Bagus yang kaya sedekah, karena sedekahnya orang kaya dengan uang, sedekahnya orang miskin, nah itu tuh apa, banyakin tasbihnya. Jadi orang miskin bertasbih banyak, bagus itu. Kenapa? Karena itu adalah sedekah untuk dia. Jadi betul setiap amal baik itu dihitung sedekah. Ya, yang pertama niat ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua khusus untuk fakir miskin. Tapi untuk orang kaya dia berpahala, tapi tidak dihitung seperti sedekah. Sedekahnya orang kaya tetap adalah dengan harta. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi? Baik, kalau tidak bertanya, kita masuk doa. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama dalam pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf SMA untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pertemuan yang penuh rahmat dan berkah ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan rizki kepada kita dengan rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah, rizki yang membawa kita selamat dari murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita membaca doa kepada majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.